Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ngobrol asik di sore hari. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Abdul Hamid, yakni beliau adalah Kepala Pusat Studi Kopi IAIN Pekalongan, dan juga Pak Rafiq, dia adalah penikmat kopi. Dia menyebutnya peminum kopi gitu. Jadi bukan penikmat kopi. Bukan penikmat kopi tapi peminum kopi. Saya juga ini penting nih, penikmat dan peminum barangkali nanti bisa jadi diskusi menarik pada sore hari ini. Baiklah, sesi ini kita akan mengulik ada apa dengan kopi, bukan ada apa dengan cinta ya, ada apa dengan kopi. Baik, kita mulai dari Pak Hamid. Pak Hamid, cerita dong, sebetulnya kenapa sih kopi bagi saya itu, Pak Hamid, saya minum kopi itu seperti minum air putih, Pak Hamid, langsung tenggak saja gitu. Nah, saya melihat orang-orang pada minum kopi itu, Pak Hamid, itu lama sekali, Pak Hamid. Kira-kira mereka itu sebenarnya menikmati apanya, Pak Hamid? Perasaan kopi kan pahit, Pak Hamid. Nah, justru itu orang-orang itu ya mungkin karena hanya sekedar bukan hobi lah, tapi apa ya? Ya pengen dilihat sebagai dia minum kopi gini. Tetapi mereka terkadang belum mengetahui dalam konteks minum ini ya, belum mengetahui sebenarnya kopi itu banyak hal yang bisa ditelusuri, yang bisa diselami. Contoh terkait dengan rasa. Itu biasanya kan kalau yang mencicipi itu kan dia yang ahli itu bisa merasakan ini kopi, tanaman kopi ini menggunakan pupuk apa, organik ataupun kimia, itu bisa. Keren sekali ternyata. Itu bisa bagi yang sudah ahli. Nah, itu tidak bisa dirasakan kalau seandainya minum kopi itu dengan gula. Dengan gula? Iya, masa minum kopi dengan gula. Kopi itu pahit, gula itu manis. Terus ya enggak matching gitu. Betul ya. Oke. Itu satu sisi terkait dengan kebiasaan minum kopi. Jadi sekarang itu memang banyak kafe dan lain sebagainya, tetapi mereka ya hanya sekedar ingin dilihat bahwa saya sering kesini loh gitu. Tapi dia belum bisa menemukan apa di balik kopi itu sendiri. Banyak hal. Apalagi kalau kita berbicara panjang lebar terkait dengan sebenarnya kopi itu boleh dibilang dia menjadi tumpuan bagi perekonomian Indonesia. Itu bisa sampai ke situ. Perekonomian loh. Padahal kopi cuma sekecil ini, Pak Hamid, kopi itu. Emas hitam. Ya sekarang Antam itu kan harganya naik terus. Iya. Kopi juga. Kemarin itu ketika saya dalam perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta itu, ini teman-teman ada yang teman daerah Batang itu kan mengeluh. Harga cengkah itu sekarang turun. Yang kering itu tahun lalu itu bisa sampai 140, 150. Sekarang cuma 40.000. Nah, di sampingnya itu ada ibu-ibu. Ini kalau ini bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bilang, ya sama Pak dengan harga kopi. Tapi saya sampaikan, coba, tapi gini Bu, kopi itu apakah panjenengan itu pernah tahu, artinya pernah mengalami bahwa harga kopi itu turun? Sampai sekarang tidak. Sampai sekarang tidak. Selalu naik. Artinya semakin kuat. Apalagi hari Senin. Iya. Kita nunggu hari Senin. Hari Senin naik. Harga naik. Ternyata ada hari-hari khusus naik. Menarik ini. Makanya di Tombok Cafe itu hari Senin libur. Gitu. Karena hari Senin naik. Selasa turun lagi. Gitu. Kalau naik itu kan melihat pembeli gitu ya. Harga naik, nggak usah minum kopi gitu. Nah, itu filosofi Tombok Cafe. Kenapa hari Senin tutup? Begitu teman-teman, pemirsa semua, bahwa ketika kita bicara kopi, kalau saya pribadi yang bukan pecinta kopi ya, minum kopi hanya tenggak saja gitu. Ternyata Pak Hamid menceritakan bahwa kopi ada perekonomian, kemudian ada cita rasa kimiawi
organik dan organik ketika itu dirasakan oleh penikmat kopi dan kemudian meningkatkan perekonomian juga emas antam gitu ya, emas hitam kata ya. Ya, itu perbandingannya ke situ ya. Kalau emas antam itu naik, lah ini tadi cengkeh itu harganya tahun ini, ini kemarin itu yang kering itu cuma berapa tadi? 40.000. 40.000. Yang basah itu kemarin antara 15 sampai 17. Tapi kopi coba Anda lihat, apalagi kopi yang petik merah, itu tidak ada yang berbicara tentang ini harganya turun. Nah, itu mungkin ahli ekonomi sekaligus peminum kopi, bukan itu bisa menjelaskan. Supaya anulah. Supaya imbang. Oke, baik. Seberapa penting sih sebenarnya kopi ini untuk perekonomian sampai Pak Rafiq itu bilang bahwa kopi adalah emas hitam. Nah, kita sambut Pak Rafiq dengan tepuk tangan untuk cerita kenapa kemudian kopi Tombo, salah satu kopi yang ada di Kabupaten Batang, yakni di daerah Tombo sana. Di sana ada pemberdayaan masyarakat dengan membuat satu kedai kopi Tombo dan hari Senin itu libur. Nah, langsung aja kita simak penjelasan dari Pak Rafiq. Sumonggo. Terima kasih. Sebenarnya kopi emas hitam itu kan ada mahasiswa yang mengangkat skripsi itu. Saya tidak tahu asal usulnya kenapa itu. Mungkin kalau dijemur hitam jadi emas hitam. Hari Senin naik itu ya guyon aja. Iklan apa? Iklan rumah. Penny Rose. Oke, saya tadi mendeklarasikan tapi menyampaikan bahwa saya adalah peminum kopi. Karena saya masih pada tahapan itu. Belum pada tataran penikmat. Karena menurut saya kopi sangat complicated. Kayaknya serius. Serius ini. Ini disiarkan oleh saya kira juga asal muasal kita agak masuk ke pusat studi kopi. Karena kita akan ngobrol dengan direktur PSK Pusat Studi Kopi kita. Pusat Studi Kopi ya PSK ya, jangan salah. Ya lagian kan istilah PSK untuk prostitusi sudah nggak relevan lagi. Sekarang sudah online jadi istilah maka kita hidupkan lagi PSK dengan definisi yang baru. Dengan K besar istilahnya K kapital kopi. Nah, sejarah kenapa PSK muncul dan ya alhamdulillah beberapa hari kemarin sudah diresmikan. Tapi jauh sebelum itu kita sudah banyak berdiskusi kemungkinan kopi ini kita seriusi. Karena pertama kita melihat kopi itu sebuah peradaban. Bagaimana menjelaskan? Civilization baik. Kopi itu sebuah peradaban. Tidak hanya sekedar minuman yang ada di gelas. Nah, saya dalam tataran itu saya baru bisa menikmati. Dalam konteks menikmati pun juga beragam. Nah, nanti itu supaya runut saya bicara tentang peradaban dulu. Kopi sebagai peradaban artinya semua orang yang bersinggungan dengan kopi itu adalah pelaku-pelaku peradaban yang sedikit banyak menentukan masa depan dunia, kira-kira begitulah. Meskipun tidak ansih hanya kopi ya, tapi ini sebagai jalan kita masuk melalui kopi. Artinya dalam tahap petaninya bagaimana mereka berinteraksi dengan kopi, menanam kebanyakan petani kopi khususnya di Jawa mereka menanam di lahan perhutani. Artinya rentan terhadap konflik ya biasa. Land reform kita kan belum selesai. Betul. Belum selesai kan itu. Jadi lahan konflik. Nah, karena resisten terhadap konflik itu sangat besar, maka kita merasa kita coba masuk melalui bahasa kopi itu tadi supaya kita bisa menjadi teman ngobrol, teman cerita, teman berbagi bagi petani-petani. Agar mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa terzolimi, kemudian tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada tempat. Melalui kopi itulah kita bicara tentang kopi, bagaimana kopinya. Nah, jadi kopi ini sebenarnya harapannya pintu masuk. Ini bukan tujuan. This is not the destination. This is the door. Hanya sarana saja. Mimpi kita adalah untuk mencapai
kemandirian di kedaulatan masyarakat desa. Maka wilayah wilayah garapan lah kira-kira begitu, wilayah khidmah kita di pusat studi kopi itu, kita mengambil desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan, karena biasanya desa yang berbatasan dengan hutan komoditas utamanya adalah kopi. Kemudian memastikan bahwa petani kopi merdeka lahir dan batin, artinya menanam kopi itu tidak hanya karena ikut-ikutan, tidak hanya karena tekanan, tapi tahu bahwa kopi itu bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi lingkungannya, dan bisa menghidupi sekitarnya. Oh, oke, menarik. Yang selama ini kan kadang ngapain nanam kopi kan, jadi kita pendekatan kita tidak top down ya. Meskipun kita juga nggak bisa juga kalau dipaksakan top down, kita nggak punya dana, mau dari mana? Iya. Tidak, ini kasih bibit terus ayo nanam kopi dan sebagainya, nggak bisa. Kita cuma membuka membuka pikiran, membuka kerangka berpikir. Katanya kan pikiran itu seperti parasut. Wis, apa itu? bukan Ya parasut. dia parasut terjun payung. Oh, parasut terbuka ya. Ya biasa saya dengar parasit ini. Ini Akan parasit. berfungsi ketika terbuka. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kan mau nggak pakai parasut yang harganya 1 miliar, tapi terjun dari pesawat nggak bisa kebuka. Waduh, bahaya itu. Mending yang harganya 100.000 tapi fungsional kan. Ya, betul. Artinya kita mencoba membuka kerangka berpikir masyarakat supaya kalaupun mereka tergerak untuk ngurusi kopi, tidak hanya nanam saja ya, ada pasca panennya, ada bagaimana menambahkan value added dan sebagainya itu. Betul-betul karena mereka tahu ada potensi yang lebih baik di kopi. Dan kopi adalah alat perjuangan yang baik lah, kira-kira begitulah. Kopi adalah alat perjuangan yang baik. Kata kuncinya menarik ini. Meskipun tidak terbaik ya. Ya. Paling tidak Tapi baik untuk salah satu alat perjuangannya adalah kopi. Salah satu alat perjuangannya adalah kopi. Ya, Oke. ya itu saya terikat beberapa dulu umpamanya terkait dengan kopi itu tadi pintu peradaban umpamanya. Dari kopi kemudian tadi ada parasut yang terbuka kan. Kita ambil contoh, maaf ini mungkin sejauh bacaan yang pernah saya ini, umpamanya begini, dalam konteks perpolitikan pun ternyata umpamanya kita ambil contoh kecil, dulu itu Muhammad Abduh ataupun tokoh Ikhwanul Muslimin siapa? Hasan Al-Banna, itu mereka berdakwah itu juga lewat kafe-kafe, nongkrong. Itu wasilahnya salah satunya adalah kopi. Jadi dari situlah akhirnya pikiran kita, maksudnya pikiran orang-orang yang diajak ngobrol itu terbuka. Nah kita berharap dari kopi juga petani yang seharusnya mereka dalam tanda kutip diuntungkan. Kalau kita lihat saat ini mereka menjadi orang yang memiliki dalam tanaman tetapi terpinggirkan. Ya sebenarnya bukan hanya petani kopi, tetapi yang lain juga begitu. Tetapi ya ini fokus kita ke kopi tadi sudah disampaikan karena memang banyak hal yang bisa diulik, bisa dilakukan terkait dengan kopi. Mungkin berangkatnya dari situ. Iya. Oke. Ya memang unik. Ya, memang menarik. Oke. Saya kira diskusi kita potong sejenak, nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.